Oke, kembali lagi di episode 6 Different Types of Alcohol Socials. Bersama saya, host kita semua dalam podcast ini, yaitu Alessandro Mulia. Sedikit intro, minum alkohol adalah sesuatu yang tidak sengaja dalam hidup. Ada yang tidak sengaja jatuh cinta padanya. Ada yang tidak sengaja menemukannya. Ada yang tidak sengaja benci padanya nih dalam artian alkohol ya, dan tidak akan meminumnya lagi. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau minum adalah salah satu bagian hidup dengan outcome dan experience yang berbeda-beda. Mari kita kupas lebih dalam tentang minuman memabukkan ini. Minum dengan tanda kutip by the way, kita akan menggunakan term minum di sini ya, dan akan selalu merujuk ke minum alkohol sesuai dengan topik kita. Jadi kalau aku bilang minum, itu berarti alkohol, almost always alkohol. Minum adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan, itu saja kan. Kayak first time experience orang pasti beda-beda. Ada yang pertama kali minum lewat clubbing, ada yang ditawarin temen, diajakin temen, ada yang lewat minum-minum cantik di bar kayak gitu, ada yang beli sendiri di toko jamu, dan ada yang nggak sengaja. Ini pertanyaan nih, apakah ada yang nggak sengaja? Ada. Malah itu it happens to be myself ya, it happens to be yours truly. Aku pernah minum minuman papaku di kulkas, karena minumannya sendiri tuh waktu itu ditaruh di botol aqua gitu ya. Kan waktu itu aku kalau nggak salah baru main di kamar gitu, main PS, terus ngelihat ada aqua gitu, tak minum. Terus pertama kali tuh kayak kerasa banget itu, panas di tenggorokan. Aku yakin mungkin ada yang lain yang pasti kayak ketidaksengajaannya masih beda-beda juga. Mungkin kayak ada yang dicekokin gitu, kayak kalian ngira itu kayak oh ini air gitu, yang dicekokin ternyata alkohol. Ada yang dituangin ke congornya pas tidur. Ada juga yang dioplos sama minuman biasa, banyak. Biasanya lebih lazim ditemukan di kalangan cowok-cowok yang nakal ya ke temennya gitu. Aku jarang banget menemukan pengalaman ini di apa ya, kayak bukan kalangan ya, kayak gap-gap cewek-cewek lainnya itu jarang sih biasanya ngasih alkohol satu ke temen yang lainnya. Kultur minum-minum sendiri itu sebenarnya juga banyak ya. Sebagai anak yang pernah kedugem, ke bar, dan ngamer di kamar bareng teman-teman, menurutku minum-minum adalah salah satu social activity yang paling digandrungi selagi muda gitu ya kan. Kayak kamu mau tajir atau kagak, kamu mau di kota atau di desa atau dimanapun, misalnya pengalamannya sama, dan pasti ada satu atau dua yang terkait minum-minum. Mari kita bahas berurutan ya, mulai dari dugemnya. Kelab di kota besar tuh banyak sekali, di kota besar ya, dan di tempatku di Surabaya tempatnya tuh macem-macem. Ada yang rame dan dingin banget, ada yang sempit, ada yang dance floor-nya mepet-mepet gitu, kayak ikan sarden dalam kaleng gitu. Aku ingat waktu itu pernah datang ke tempat dugem waktu apa ya, closing ceremony. Terus kayak ya Allah, itu pun gak di tempat dance floor-nya, itu kayak minum-minum di kayak apa ya, minum-minum di barnya aja, di stoolnya itu kayak orang di mana-mana. Kayak ada ada anak muda, ada yang kayaknya masih underage juga, macam-macam. Itu kayak closing ceremony itu aku sangat nggak rekomen buat kalian yang apalagi gak punya memori manis mengenai tempat tersebut ya, jangan pergi ke closing ceremony, soalnya biasanya sangat 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 sempit. Terus di lain itu ya, berkebalikan dari itu, klub-klub yang sepi juga ada. Minumannya juga relatif lebih mahal dibandingkan yang lain, tapi enaknya kalau dugem tuh biasanya bareng-bareng dalam jumlah banyak ya, kayak belinya juga selalu bareng-bareng atau uangnya dibagi rata. Kecuali dalam kasusku dulu ada yang dibayarin ya. Jadi kalau bisa kalian cari teman yang tajir banget gitu, terus suruh dia bayarin minumanmu. Kalau dia royal kan ya itu jadi keuntunganmu juga.
Kalau di klub tuh minumnya selalu anarkistis biasanya. One shot, ada yang dicekokin, ada yang pernah tahu itu gak kayak trik-trik yang vodka yang disumet pakai korek api gitu. Jadi itu aku lihat temanku waktu itu. Jadi gelasnya dipanasin pakai koreknya juga. Terus vodkanya dituang, terus disumet juga pakai korek api. Terus pernah tak minum? Itu panasnya double itu kayak panas pakai banget. Nggak ada alkohol lain yang bisa nyaingin vodka kalau udah disumut sih menurutku. Semuanya selalu gitu kalau di klub ya kayak selalu apa ya? Macamnya antusiasme para party goers ya. Mereka kan biasanya kayak apa ya energinya tuh beda bukan minum-minum cantik tapi minum-minum hedon gitu ya kan antusiasmenya bukan antusias kayak anak ngambis kuliah gitu ya bukan. Terus di luar dugem ya ada minum-minum di bar. Minum-minum di bar nih lebih ke minum-minum cantik itu ya kayak ada yang cuman beli wine atau apa gitu. Biasanya percakapannya juga lebih apa ya? Lebih classy, ya. Percakapan yang classy itu kayak gimana? Maksudnya percakapan yang lebih flowing gitu. Soalnya kalau di klub kan musiknya udah dentum-dentum terus gelap lagi biasanya kalau di bar nggak banyak ngomong sih kita banyaknya minum minum rokok apa ya terus ngedance terus minum lagi gitu aja terus sampai koleng. Kalau minum-minum di bar you can hold your liquor gitu kamu bisa tahu kayak ini udah tipsy gitu terus ya udah kamu berhenti. Kalau di dugem nggak bisa. Kalau di bar tuh lebih ke apa ya, biasanya dilakukan kalau lu mau nongki-nongki aja sih sama teman-teman kamu. Kalau di klub biasanya mostly cowok. Kalau minum-minum di bar biasanya mostly cewek. Ini bukan bar yang di klub juga ya. Ini kayak bar-bar yang ya bar-bar yang classy, jazzy gitu ya. Bukan di satu tempat yang sama dengan klub, enggak, beda gitu. Yang tempatnya well lit, yang lagunya bossa nova gitu dan apa ya bartendernya pakai dasi pita dan tuxedo dan bermacam-macam kayak gitu yang kalau pesen minuman tinggal manggil aja ya kan. Kalau di klub kan mesti apa kita nyemot korek gitu biar orangnya lihat. Jadi mostly ya hampir semua activity yang ada di bar tuh berkebalikan dengan klub. Jadi kalau klub rame, di bar enggak. Kalau di klub saatnya hedon, bukan saatnya hedon, saatnya kayak lu nge-rave gitu atau anarkis gitu. Kalau di bar saatnya kamu tenang, kalem atau mungkin cuman mau sambat bareng teman-temanmu kayak gitu. Jadi gampangnya adalah kamu kalau belum pernah mengalami ini kayak kamu bisa lihat kayak aku nih cocoknya apa gitu. Sifatku nih yang kayak gimana yang lebih cocok di sini atau yang lebih cocok di situ gitu. Terus you can prepare accordingly ya kan kayak pasti ada teman-temanmu juga ya kan. Biasanya kalau teman tuh ya apa ya? Beberapa yang minum tuh biasanya terselubung. Terselubung. Jadi kayak nggak kelihatan gitu kalau mereka tuh pernah minum atau minum on a daily basis gitu. You never know until you ask. Kalau pengalamanku ya. Terus buat kalian yang lebih menggemari minum di bar, tapi lebih suka sense of brotherhood-nya, sense of chivalry-nya, itu aku lebih nyaranin buat ngamer. Ngamer aja di kosan temen gitu ya kan, atau di kamarmu atau di mana gitu. Tapi biasanya ini cowok doang sih ya, soalnya kalau kos bareng-bareng kayak nggak pernah punya experience ngamer di kosan campur kayak gitu, nggak pernah ya. Jadi ngamer itu sendiri sama sebenarnya kayak di bar. Cuman lebih bukan tradisional ya. Apa ya ngomongnya lebih ke low level aja gitu, kayak lebih santuy gitu. Ngamer tuh bisa mbok lakuin tiap weekend atau tiap hari bahkan kalau kamu minat ya, kayak malam-malam gitu ngamer aja sama teman-temanmu buka botol satu. Tuh ya botolnya sendiri kan bisa kamu beli di tukang jamu atau sebagainya kan lebih available, lebih tersedia gitu. Yang kamu butuhin cuman amernya aja gitu. Tempatnya kan bisa di mana aja, beda sama di bar dan di mana gitu.
Dan aktivitas yang tergolong murah ini yang menjadikan alasan kenapa ini adalah salah satu aktivitas nongki favorit di anak-anak kuliah. Mungkin nggak semua ya, nggak semua, bahkan nggak beberapa gitu, nggak sampai 50% yang aku lihat yang suka ngamer di kosnya gitu, tapi pasti ada. Dan sebagai salah satu orang yang mempunyai semua pengalaman ini ya, menurutku it's a good thing to share it sih ya. Nah, kita sampai di bagian insight. Minum-minum adalah, dan ini opini pribadi, sesuatu yang semua orang harus coba minimal sekali dalam hidupnya. Kalau kamu nggak suka, oke, jangan diterusin gitu, jangan dipaksa gitu. You had your chance gitu, kayak kamu pertama kali ngerasain minuman dan merasa kayak ya ini bukan buat aku dan aku nggak mau melakukannya lagi, it's fine gitu. If you want to give it another chance, it's also fine gitu. Tapi kalau kamu suka gitu, ya kan, kalau kamu ternyata suka gitu dan kamu nggak pernah ngerasain minum gitu, you miss an opportunity of a lifetime, and that is drinking booze gitu. Kayak I don't necessarily say that it's bad or evil or things like that, itu kayak tergantung ya opini dan mindset orang-orang, tapi kayak nggak selalu negatif sih kalau dari opini pribadiku di sini. Mungkin kalau di sini ya, nggak tahu kalau di kota-kota lain juga ya. Mungkin lebih banyak cewek yang lebih not lenient towards clubbing gitu. Usahakan kalian kalau pergi bareng ya, bareng cowok yang kamu kenal baik atau bareng-bareng gitu. Kalau first time jangan pergi sendirian. Kalau buat cewek sih ya, jangan pergi sendirian. Minimal kalau mau pergi bareng ya bareng sama cewek-cewek yang kamu tahu gitu. Minimal ada satu yang kamu tahu bisa hold her liquor gitu, atau kamu udah ini yang penting, kamu udah bukan designated ya, kamu udah milih satu orang cewek yang kamu udah bilang gitu, kamu minumnya dikit aja atau nggak usah sama sekali, soalnya kamu yang nganterin aku pulang. Nah, yang nganterin kamu pulang adalah orang yang essential banget. Jadi kalau kamu udah mabuk, kamu udah drunk gitu, kamu kayak udah blackout gitu, kamu nggak ngerti apa-apa, yang bisa kamu andelin untuk kamu bisa kembali pulang adalah orang yang kamu suruh untuk nggak minum, drivermu itu. Dia bakal membopong kamu atau apa gitu, pokoknya kamu bisa balik ke mobil gitulah dengan selamat. Itulah pentingnya, kayak harus ada orang yang kamu pilih gitu buat kamu yang nanti nyetir buat pulang ya, atau paling enggak lah kamu yang nanti cari gokar, Uber dan sebagainya kayak gitu ya kan, itu yang penting gitu. Terus menurutku jangan selalu menganggap kegiatan minum-minum tuh dipenuhi para penyamun gitu dan dipenuhi para pemabuk yang tidak tahu sosietas dan tidak punya adab gitu, dan melakukan kegiatan-kegiatan ilegal kelas atas, in my opinion ya. Karena for me, minum adalah kegiatan bersama teman-teman gitu, kayak entah di kos temen atau pas dugem gitu. Aku juga nggak pernah dan aku melarang banget mengambil keuntungan dari cewek ataupun mukul dari orang atau kayak nyiptain keributan atau apalah. Aku sangat tidak menganjurkan itu sih. Jadi ya ini mungkin adalah salah satu episode yang lebih singkat ya dibandingkan yang lain, karena ini membicarakan topik yang agak tabu, which I don't know how to put it wisely, dan I'm still tipping the toe here, kayak aku harus cari tahu di mana nih batasnya buat aku ngomong gini dengan sangat enjoyable and not having people think about the negative thoughts about it. Karena aku membuat episode ini purely for giving out the information for you guys. Kayak aku nggak merekomendasikan ini bagi kalian yang nggak menyukai ini, dan kalau mungkin kalian mau coba ya silahkan. I'm just trying to give you the good and the bad thing about this particular activity ya.
Karena ya let's face it or not gitu, minum-minum ya kegiatan yang udah ada dari dulu. Dan akhir kata ya, dari aku, always drink responsibly. Don't ever drink and drive, and have a good time. And I think for this particular episode, yeah, I hope if you're having a bad day or a bad year, I hope this helps, yeah. Mungkin if you can find some thoughts, if you can find some relaxing moment in an alcohol, I hope that helps. I hope that if you can find some enjoyment in this topic, I hope this helps too gitu. I think it's safe to say gitu that this pandemic has taken a toll on all of us. Lu mau mahasiswa, orang tua, pekerja, atau entrepreneur, semuanya terkena pandemi ini. Dan kayak tahun-tahun belakangan ini sudah menjadi sangat-sangat keras bagi kita. I think you deserve a break. I think all of us deserves a break. You should always remember that a lot of people love you and they will miss you if you were to go sick or sad. Always take time to reflect on yourself and smile, and always bounce back stronger. I love you, and a lot of people love you too, and you can do it. I believe in you. Kita akan mengakhiri episode terpendek ini dengan jargon kita, in for a penny, in for an experience. I'll see you next time. Peace.